Oke, untuk medan magnet seperti yang sudah saya pernah bilang, kalau di fisika 2 ini yaitu listrik magnet. Untuk yang sebelum ETS kemarin adalah listrik, kemudian ini tentang magnet, tapi nanti di bab 6 tetap balik lagi ke listrik, yaitu arus bolak-balik. Tahu kemarin urutannya ya, saya ikut saja dari pembuat kurikulum, jadi arus bolak-baliknya ditaruh di belakang. Untuk bab 4 ini medan magnet, nanti di bab 5 ada induktansi, kemudian bab 6 nanti arus bolak-balik. Sebagai info, saya belum melihat ETS kemarin, jadi saya belum bisa berkomentar karena kemarin sebelum lebaran juga agak ribet, kemarin juga ada tugas dari departemen, jadi belum sempat untuk mengoreksi dan melihat-lihat kerjaan dari teman-teman. Jadi belum bisa memberikan komentar terkait hasil ETS-nya. Nanti mungkin di minggu depan akan saya kabarkan. Jadi nanti juga saya koreksi. Kalau yang kuis sebagian sudah sebenarnya, cuma masih belum selesai semua. Jadi nanti kalau sudah selesai juga akan saya share nilai dari kuis 1 kemarin. Oke, kita masuk ke bab 4 yaitu mengenai medan magnet. Untuk aplikasinya sendiri bisa terlihat di slide, bisa dilihat dia ada kompas, hard disk, kemudian ada ini yang mainan di kulkas dan lain sebagainya. Ini untuk aplikasinya. Kemudian kalau yang di medan listrik kemarin kan kita untuk memperoleh medan listrik itu kan berangkatnya dari muatan listrik atau Q gitu ya, yang satuannya kolom. Kemudian untuk medan magnet, apakah juga ada muatan magnet? Pertanyaannya, kalau medan listrik kemarin kan berangkatnya dari muatan listrik, satuannya kolom. Kalau medan magnet nanti apakah ada muatan magnet? Jawabannya tidak. Jadi karena tidak ada muatan magnet, ada muatan positif sama negatif. Jadi kalau misalkan kita pisahkan sejauh mungkin, sejauh-jauhnya, maka dia akan menjadi monopol. Dia bisa berdiri sendiri. Jadi nanti ada isolasi muatan positif atau monopol namanya. Jadi ya berarti dia cuma satu. Ya muatan positif saja atau muatan negatif saja. Kalau misalkan dia dipisahkan sejauh-jauhnya. Tapi kalau medan magnet, ini misalkan saya punya magnet batang, pasti kan ada dua kutub, kutub U sama kutub S, utara sama selatan. Kalau kita potong, kemudian kita pisahkan, dia juga akan muncul, jadi akan selalu muncul bersamaan kutub utara dan kutub selatan. Jadi seperti ini penggambarannya, akan saya potong, kemudian saya pisahkan. Di sini nanti akan muncul kutub baru. Berarti nanti di sini ada kutub S, yang di sini kutub U-nya. Sama, ini saya potong lagi, dia akan tetap muncul. Karena untuk magnet ini adalah dipol, dia selalu punya dua kutub. Kalau yang ini tadi muatan listrik kan bebas, dia mau dipisah sejauh mana, dia akan tetap punya muatan, karena ini adalah monopol untuk muatan listrik. Ini ya, keterangan jika magnet dipotong, maka tiap potongan tetap merupakan magnet. Karena akan selalu berpasangan, ada U sama ada S-nya, kutub utara dan kutub selatan. Karena dia berupa dipol. Oke, untuk garis gaya magnetnya seperti terlihat, kalau utara masih ingat ya, arahnya kan selalu keluar dari kutub utara, kemudian kutub selatan ini masuk. Misalkan ini kalau didekatkan, ya udah berarti dia tarik-menarik seperti ini namanya. Kemudian kalau di ini sesama sejenis, ini kutubnya utara-utara, maka dia interaksinya adalah tolak-menolak. Untuk garis gayanya tetap ya, berarti kalau yang utara ini keluar, yang selatan masuk, berarti kalau didekatkan seperti ini ya, seperti ini. Untuk garis gaya magnetnya, saya rasa ini masih mudah. Kemudian gimana cara memperoleh medan magnet? Yang pertama kan pasti jelas ada material magnet. Di situ kan kalau di SMA mungkin saudara masih ingat ada 3 jenis bahan ya. Ada yang ferromagnetik, diamagnetik, kemudian satunya apa ya, kok lupa. Saya kok ada 3. Itu dulu saja ya, diamagnetik, kemudian
kemudian ada fero ya, ferromagnetik. Silakan dicari sendiri. Ini apa ya? Parah, bener nggak? Paramagnetik. Ini paragon ya, nah, ini adalah jenis-jenis material magnet. Nanti keterangannya dia seperti apa, virus seperti apa, para seperti apa, nanti silakan di googling sendiri. Kemudian cara kedua, gimana cara mendapatkan medan magnet? Ini adalah yang pertama, muatan listrik yang bergerak. Ada yang menggerakkan magnet batang pada suatu kumparan, itu nanti ya, ini nanti dibahas sendiri. Kemudian biasanya yang sering, kemudian di sini ada suatu kumparan. Nah, kemudian ini ada magnet batang, digerak-gerakkan ke sana mendekati kumparan. Nah, kumparan ini kan sudah ada arusnya. Ini juga bisa menimbulkan namanya medan magnet. Nanti akan penjelasannya. Jadi ada dua cara memperoleh medan magnet selain dari materialnya itu sendiri, juga dengan cara muatan listrik yang bergerak. Clue-nya adalah dia harus bergerak. Ada perubahan karena bergerak ini menimbulkan adanya perubahan flux magnet. Nah, sekarang jadi timbul pertanyaan, apa itu flux magnet? Jadi sebelumnya ini sudah siap ya, saya langsung materi ya. Tiba-tiba baru masuk langsung materi. Nggak apa-apa ya, nanti kalau mau membahas ITS nanti bolehlah waktu yang lain, karena jujur saya juga belum lihat, benar-benar belum lihat soal sama belum lihat jawaban dari saudara, jadi saya belum menyiapkan itu, jadi langsung saja masuk ke materi. Oke, ada dua cara untuk mendapatkan medan magnet, yaitu dari materialnya sendiri sama pergerakan dari muatan listrik. Muatan listrik ini clue-nya harus bergerak, jadi pasti ada perubahan. Nah, ini di sini harus ada perubahan. Kalau dia diam saja ya tetap tidak ada perubahan flux, maka tidak akan timbul namanya medan magnet. Lebih detailnya di slide berikutnya. Oke, medan magnet itu simbolnya adalah B. Dia berupa besaran vektor, makanya ada tanda panah ini. Ini besaran vektor, satuannya adalah Weber per meter persegi atau W per meter persegi, atau juga bisa Tesla dan Gauss. Jadi ini 3, satuan SI-nya dari B, yang mana konversinya adalah 1 Tesla sama dengan 1 Weber per meter persegi, atau 10 pangkat 4 Gauss. Oke, saya lanjut. Kemudian tadi ada sempat saya singgung, yaitu garis gaya magnet. Garis gaya magnet ini dilukiskan atau digambarkan tadi ya, dia keluar dari kutub utara kemudian masuk di kutub selatan. Jadi yang terlihat di gambar kiri itu. Kemudian kan nanti ada gambar-gambarnya itu agak renggang, agak rapat. Nah, itu menunjukkan bahwa atau menggambarkan suatu kekuatan dari medan magnetnya. Semakin rapat maka dia semakin besar kuat medan magnetnya. Semakin renggang ya berarti nilainya semakin kecil. Kemudian kalau semakin jauh, kalau di sini yang dekat dengan kutubnya, maka akan rapat. Kemudian semakin dari kutub, maka makin kecil kerapatan garis gayanya. Ini berarti makin jauh dari kutub, maka makin lemah medan magnetnya. Jadi garis gaya ini menunjukkan besarnya kuat medan magnetnya. Nah, kalau ditunjuk di setiap titiknya, misalkan kita punya magnet batang, ini kutub U, kutub selatan, garis gayanya kan ini U keluar, S masuk. Nah, kalau saya tinjau di sini, berarti arah B-nya kemana? Arahnya ke kiri. Saya tinjau di titik ini juga arahnya ke kiri. Tapi kalau saya tinjau di sini, ini kan arahnya seperti ini loh. Nah, ini di sini. So ini karena kalau saya tinjau di titik ini, ya udah berarti dia arah B-nya ke atas. Ini maksudnya atas biasa ya, bukan atas bertegak lurus dengan bidang. Kalau yang ini ke kanan. Jadi kalau mau saya tinjau di sebelah sini, ya berarti agak ke sini. Harusnya berintik kok jelek ya. Nah, harusnya di sini dia berintik di sini. Pokoknya mau ditinjau di titik mana, yang ikuti dari garis-garis biru ini, yaitu garis gaya magnetnya. Jadi sudah disinggung bahwa besar medan magnet itu sebanding dengan kerapatan garis gaya magnetnya. Kalau semakin jauh berarti semakin lemah medan magnetnya.
Kemudian untuk mencari gaya magnet, kalau listrik kan sudah ada gaya kolom, ada dua muatan, bisa tarik menarik atau bisa tolak menolak. Sekarang kalau yang gaya magnet ini, saya memiliki magnet batang berbentuk U misalkan seperti ini. Ini untuk mencari gaya magnetnya, ini kan tadi besaran vektor ya, medan magnet ya. Maka untuk mencari F-nya, kita menggunakan kait datangan kanan. Biasanya gimana kalau di SMA? Coba beberapa berkomentar. Kalau di SMA biasanya gimana? Nanti saya akan ngambil lebih besar konsepnya seperti apa. Gimana? Eskalalita? Kalau penerapan kait datangan kanan seperti apa kamu? Kayak kan biasanya jempol, telunjuk, Iya. kemudian 3 jari yang lain. Kalau nggak salah jempol itu arah gaya magnetnya, terus yang telunjuk itu yang B itu, Bu. Yang B itu berarti medan Terus magnetnya. yang 3 lainnya. Oh, bentar. Terus yang jari tengah itu yang kecepatannya. Saya agak lupa sih. Itu eskalalita. Ya, nggak lupa. Yang lain biasanya gimana? Raffi Surya? Iya Bu, kalau seingat saya untuk yang jari jempol itu, kalau nggak salah itu dulu tentang kecepatan, terus telunjuk itu medan magnetnya, terus yang jari tengah gaya magnetnya. Magnetnya. Terus kalau yang oke, makasih Raffi. Kalau Firmansyah gimana Firmansyah? Iya Bu, kalau waktu seingat saya Gimana? waktu SMA itu yang jempol itu medan magnet Bu. Oke, terus Terus yang telunjuk itu kecepatan. F-nya berarti yang Yang dari tengah dan yang lainnya. Iya Bu. Oke. Ada 3 orang. Coba satu lagi Adinda. Oh iya Bu. Ya. Sepertinya Gimana kalau sama. kamu menerapkan kait datangan kanan? Iya sama Bu, seperti yang jempol yang apa? Yang jempol itu yang medannya ya Bu. Medannya kalau saya sebenarnya saya agak lupa Bu untuk yang telunjuknya. Yang telunjuknya itu apa? Gaya atau yang V-nya? Yang gayanya Bu, kalau nggak salah. Oke, ini bervariasi ya, ada 3 jawaban. Oke. Yang dari tengahnya itu baru kecepatan. Yang itu tadi. Oke, terima kasih siapa tadi? Natasha ya? Adinda, sorry. Oke. Maaf Bu, sebenarnya saya agak kalau nggak salah tadi Rian ya? Ya, nggak apa-apa. Tadi Rian kalau nggak salah, tadi yang kedua. Yang oke, yang benar mestinya. Jadi yang jempol, kalau saya menghafalkannya adalah FBI. Saya tuliskan dulu. FBI paling gampang. F ini adalah ketiga ruas. Ada beberapa yang ditekuk sampai 90 derajat. Ini coba saya nyalakan aja. Jadi, bentar.
Ini tangan saya, coba saudara perhatikan, ada yang seperti ini, jadi yang ketiga ini bisa ditekuk gini, atau juga ada yang seperti ini, biasa. Tapi dengan catatan F adalah dorongan dari telapak tangan. Jadi F itu selalu yang dorongan dari ini. Boleh juga, kalau saya tekuk seperti ini boleh enggak? Boleh, saya juga biasanya seperti ini. Jadi saling tegak lurus. Nah, F-nya ini adalah yang ketiga ruas ini. Terus, F-nya yang mana? F-nya ini yang 3. Terus, telunjuk ini selalu B. Coba perhatikan tadi SK salah sama siapa tadi? Yang benar tadi Rian sepertinya. B-nya itu adalah yang telunjuk. Ingat ya, B itu telunjuk. Kemudian yang I, bentar, ada yang baru masuk. Yang I ini adalah yang jempol. Dalam kasus ini kan kita mencari gaya magnet, ini kan ada V. V-nya sama dengan mencari gaya medan magnet tetapi pada kawat yang berarus. Tetapi konsepnya sama, F-nya adalah yang 3, B-nya selalu telunjuk, kemudian jempol ini bisa I, bisa V. Jadi di sini tak tuliskan, F ini 3 ruas jari gitu ya. Ruas jari atau dorongan dari telapak tangan. Kadang ada yang saya cuma gini aja. Boleh enggak? Boleh, yang penting kamu paham. Berarti I-nya adalah yang semuanya ini 4. Kemudian yang jempol ini adalah yang semuanya 4 ini adalah B-nya, yang I-nya adalah jempol atau V. Jadi enggak tulis kalau saya ya, ini telunjuk. Tulis saja biar enggak lupa. Telunjuk, terus kemudian yang ini I-nya ini adalah jempol. I itu boleh I atau B. Oke. Jadi kalau zaman waktu SMA dulu mungkin ya susah, sampai kadang ada yang muter kayak gini tetap nggak bisa, ada yang seperti itu. Jadi tolong diingat, kalau saya biasanya ya FBI. Jadi FBI. Jadi saya hafalnya seperti itu. Yang jelas dia harus 90 derajat semua. Sekarang coba saudara terapkan. Di sini ada V. Asumsikan V ini berarti arahnya kemana? Masuk ke bidang kan ya? Maksudnya masuk ke laptop saudara, masuk ke arah laptop. V tadi apa? Jempol. Berarti kan masuk, ini menuju ke saudara. Ya, jempol saya. Kemudian B-nya kemana? Oh, B-nya ini telunjuk. Nah, makanya F-nya seperti ini. Jempolnya masuk, coba saudara SK coba dipraktekkan. Jempolnya kan berarti masuk laptop. Kemudian si B-nya ini telunjuk sesuai arah dari U ke selatan. F-nya kemana? Ketiga ruas yang lainnya ke atas kan ya? Benar Iya, nggak? Bu. Iya, F-nya ke atas. Bisa dipraktekkan? Bisa. Oke. Jadi silakan diingat, ini FBI. I ini sama aja dengan arahnya V. Coba yang lain bisa enggak? Oke ya. Jadi karena ini tadi B-nya seperti ini hati-hati, bukan B-nya arahnya ke kanan ya. Ini tanda dari vektor. Paham ya? B vektor gini loh. Nanti takutnya kalian rancu loh, B-nya enggak ke kanan, tak? Enggak, ini B adalah simbol dari besaran vektor. Oke? B-nya tetap dari mana? Dari utara ke selatan. Di set ini sudah oke? Oke, Bu. Satuannya sudah ya, tahu ya, gaya magnet. Kemudian satuannya Newton, besar gaya kan satuannya Newton, kemudian dia juga vektor, muatan satunya kolom, P, kecepatan muatan, satuan SI-nya meter per sekon, kemudian medan magnet tadi Tesla. Bisa Weber, bisa Gauss. Oke, nah seperti ini. Makanya tadi saya bilang, ada beberapa yang nggak pakai F-nya itu 90 derajat. Yang penting dorongan dari telapak tangan ini adalah F. Makanya tadi saya bilang, kalau saya ini I atau B, F-nya jempol. Ingat-ingatan telunjuk itu adalah B selalu. F-nya ini adalah dorongan, atau kalau mau dilipat 3 ruas jari ini, 3 jari ini dilipat ya berarti ini kayak F-nya. Karena F itu adalah besaran vektor, maka persamaannya menjadi seperti ini.
Q V cross B. Kalau saudara belajar fisika dasar 1 kemarin mengenai vektor, ini juga berbeda loh, hati-hati, bukan B cross V, tapi V cross B yang benar. Karena V cross B itu nanti akan sama dengan min B cross B. Nanti kalau saudara beda atau ketukar, berarti nanti hasilnya cuma muncul tanda negatif gitu saja. Tapi yang benar adalah V cross B. FP tegak lurus terhadap bidang P dan bidang B. Jadi seperti tadi penggunaan kaedah tangan kanan ya itu tadi semuanya 90 derajat. Oke. Nah, ini saya tuliskan di sini seperti waktu di fisika 1 V cross B. Karena ini kan semuanya berupa vektor ya, jadinya ini kalau V berarti kan boleh saya tuliskan VXI plus VYJ plus VZK. Kemudian B-nya juga sama, ini sorry masih vektor ya, karena ada IJK, VXI, VYJ, VZK. Nah, karena kan tujuannya mencari V cross B, maka saudara ini apa ya metodenya? Torus, apa namanya kalau yang seperti ini? Torus kalau nggak salah. I, ini V cross B seperti ini. Boleh menggunakan seperti ini. Nah, ini plus yang ini. Kalau saya sih biasanya seperti ini. Ini sama dengan I. Nah, kalau mau cari I, ini saya tutup gini. Kemudian cari determinannya. Ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Saudara harus perhatikan PPT-nya. Jadi kalau saya ini nanti kebanyakan bingung. Perhatikan ya. Jadi ini untuk mencari yang komponen I, ini saya tutup. Tinggal cari determinannya. Maka di sini adalah VY BZ min. Determinannya ini kurangi ini. VY BZ. Ini komponen I. Kalau menggunakan cara saya ini, maka yang J harus negatif. Yang J harus negatif, oke? Min, nah ini harus negatif. I samakannya positif kalau menggunakan yang seperti saya coret-coret ini. Sekarang kalau mau cari J gimana jadinya? Ini yang saya tutup. Cari determinannya mana? Ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Jadinya apa yang J ini? Min VX BZ. Minnya ikut ini ya. Tuh kok. BZ VX. Kurung ini J. Yang positif. Plus hanya tutup ini. Dari K yang tutup hanya berarti tinggal PX BY PY PX. PX BY ini BY PX. Ini A. Oh ya di bawah ada. Nah, jadi terserah saudara mau cari yang ini dulu di jumlah, ditambah ini, kemudian dikurangkan dengan ini semua yang ke atas ini. Saya rasa ini masih ingat lah ya waktu di SMA. Jadi FB ini secara matematis bisa menggunakan tadi ya. Ini tadi perkalian antara V cross B. Perkalian cross. Nanti dia dalam I, dalam J, dalam A. Karena dia berupa vektor. Oke. Sekarang saya berikan itu soal. Elektron bergerak dengan kecepatan V. Seperti ini, dia berupa vektor. Coba saudara katakan dulu sebentar. F-nya tadi P, V,
Sudah? Jadi tinggal saudara masukkan aja elektron, berarti kan 1,6, 10⁻⁴, kemudian jika P dulu ya, karena P cross P, kedua 10⁻⁶, atau 10⁻⁶ ini bisa saya keluarkan juga ikut di sini, paham nggak maksud saya? Ya, Bu. Ini 10⁻⁶ ya, sama. Ini terus ini 3, ini 0. Ini 0,03 minus 0,15 pangkat min 13. Sekarang modal I berarti kan atau kalau jadi kalau mau karena cuma 2 nggak harus pakai metode ini, nggak apa-apa. Yang penting saudara masih ingat perkalian cross 2i ini ada 10,6 di luar ya, tambah 3j cross ini saja, jangan pakai yang baru ini, ada di sini. Kemudian cross 0,03 I min 0,15 J. Nah, 1,6 ya, jadi mau pakai ini juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. 10 pangkat min 13. Sekarang I cross I, berarti kan 1,1. Aku ya biasanya istilahnya anak-anak itu kalau sama SMA perkalian SCTV ya wis. Jadi kalau ini hasilnya berapa? 2i kalikan 0,03. Ingat, kalau perkalian cross itu adalah rotate kanan. Kalau I cross I itu hasilnya 0. Tapi kalau dot bernilai ya, bernilai 1. J dot J 1, K dot K 1. Tapi kalau berbeda komponen, I dot J 0. Tapi kalau yang perkalian cross, I cross I 0, dia bernilai kalau ini tadi mengikuti kaidah ini rotate kanan. I cross J hasilnya K, kalau balik K cross J min I. Masih ingat ya? Halo, kelas 6? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Yang ini dulu 2i cross 0,03. Saya lihat komponennya saja I cross I 0. Sekarang I cross J. I cross J hasilnya apa? Hasilnya? K, Bu. Oke, K. 2 kalikan 0,15 hasilnya. Nah, terus ini J cross I. Min K, Bu. Min K. Kebalikannya. Plus, oh sorry, kena minnya ya. Tidak apa-apa, terakhir 0,09 min K. Jadinya 1,6 10 min 13 min
0,3 min 0,09 atau jadinya ini hasilnya adalah ini hasilnya 0,39 kali 1,6 sebelum anaknya 13. Sampai sini, oke? Oke ya, bisa saya lanjut? Bu, izin bertanya, Bu. Ini dalam perhitungan gaya, ini kan soalnya elektron gitu ya, Bu. Berarti kan muatannya negatif, itu nggak dimasukin, Bu. Negatifnya ke dalam iya, key-nya. Ya, terima kasih ya, betul. Ya, yang ketinggalan ini. Saya masukkan di sini. Nanti ada yang sosial tadi. Ya, dimasukkan. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ada yang lain? Bisa saya lanjut? Oke ya. Nah, seperti ini. Mau pakai seperti ini juga boleh lah ini ya. Di sini coba saudara perhatikan. Ini kan mau. Boleh sebenarnya mau seperti ini juga boleh. Nah, ini hasilnya adalah apa? Ini dimasukkan. Terima kasih sudah diingatkan tadi Mas. Jadi ini dimasukkan. Kemudian hasilnya adalah positif. Oke, masih mudah. Nah, perkalian cross ini juga bisa kalau mau dibawa ke skalar. Kalau tadi ini kan masih dalam bentuk vektor ya, dalam bentuk IJK, maka persamaannya adalah seperti ini. I V cross V. Kalau saudara masih ingat, kalau perkalian cross mau saya jadiin skalar adalah I V V. Perkalian cross itu kan dia akan bernilai maksimum bila sudutnya adalah 90. I dengan J atau J dengan K. Baik itu positif atau negatif, yang jelas dia akan bernilai maksimum bila sudutnya antar kedua vektor tersebut adalah 90 derajat. Ini di fisika 1 bab 1. Nah, makanya kalau mau merubah besaran vektornya menjadi besaran skalar, maka kita dapatkan ini FB sama dengan IVB sin theta. Nah, ini tadi dijelaskan kalau mau dapat nilai maksimum adalah saat tetanya atau sudut yang dibentuk antara vektor ya yang mau dikalikan tadi, yaitu V dan V, itu harus 90 derajat, karena 90 derajat adalah 1. Maka persamaannya, jadi kalau misalkan 0 sama 180, karena kan nilainya 0 ya, dari sin 0, sin 180 adalah 0. Maka ini adalah saat gaya maknanya paling rendah karena dia searah, misalkan V-nya ke sana, V-nya ini 180 atau V-nya ke sana, V-nya ke sana, nah ini kan sudutnya kan 0, jadi ini adalah yang rendah. Nah, yang lurus, yang benar. Yang minimal maksimum adalah saat sudut yang dibentuk antara V dan V adalah 90 derajat. Kemudian gerak muatan dalam medan magnet yang seragam. Untuk pergerakannya ada 3 jenis, ada yang gerak lurus, yang gerak melingkar, kemudian ada yang gerak spiral. Spiral ini adalah hubungan gerak lurus dan gerak melingkar. Nanti dijelaskan ada jenisnya. Kalau yang gerak lurus, ini V dan V itu paralel atau searah, atau bisa anti paralel, berlawanan arah. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ini V-nya ke kanan, kemudian sisi muatan positif ini bergerak ke medan magnet yang serba seragam, yang arahnya ke kanan. Jadi di area ini ada medan magnet yang warnanya pink ini, arahnya ke kanan. Kemudian ada
suatu muatan ini saya berikan muatan positif, arahnya ke kanan, berarti kan searah. Maka tetanya adalah teta 0. Sin 0, 0, maka F-nya adalah 0. Saat di gerak lurus ini nilainya adalah minimum. Kemudian kalau yang di bawah ini berlawanan arah, ada suatu muatan ini bergerak ke kiri dalam area yang bermedan magnet arahnya ke kanan. Berarti kan ini tetanya 180. Sin 180 adalah 0, maka FB-nya atau gaya medan magnetnya juga sama dengan ini. Ini muatannya bergerak lurus. Yang kedua, ini kalau muatannya bergerak melingkar, berarti kan ini ya dalam medan magnet yang seragam. Nah, kalau silang tandanya adalah masuk. Jadi kalau B-nya ini masuk ke bidang ya berarti masuk ke laptop saudara gitu. Kemudian ada muatan, tapi dia geraknya melingkar. Anggap ini muatannya positif, pergerakannya seperti ini. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, coba saudara terapkan. Benar enggak F-nya ini? Kalau coba perhatikan yang ini. B-nya masuk. B tadi apa? Dia adalah telunjuk. Coba masukkan. Arahkan telunjuk saudara masuk ke laptop. Kemudian jempol tadi adalah V. Maka F-nya adalah ke atas. Menggunakan kaidah tangan kanan. Biasanya seperti ini. Kalau mau saya tinjau di titik ini, dengan B, B-nya kan seragam masuk. Ada suatu muatan positif bergerak melingkar seperti ini. Nah, untuk P-nya ya yang menyinggung dari lintasannya, garis yang menyinggung di lintasan ini yang hijau adalah V-nya, F-nya yang menuju ke pusat lingkaran atau pusat lintasannya. Karena apa? Di sini P cross B itu tegak lurus, tetanya 90, maka sin 90 itu sama dengan 1. Karena apa? P dan B-nya kan sudah jelas tegak lurus. Kenapa? Karena B-nya masuk bidang. P-nya ini yang menyinggung lintasan. Sudah jelas yang satunya masuk ke sana, yang ini di bidang datar ini. Maka tetanya adalah sudah jelas 90. Sampai sini bisa dibayangkan, bisa dipahami enggak? Kelas 26. Bisa, Bu. Oke. Nah, maka kalau sin 90 kan 1. Persamaan ini menjadi IPB. Jadi kalau muatannya bergerak melingkar. Sekarang yang terakhir. Oh, sorry. Belum selesai yang gerak melingkar. Ini harus bisa dikonversi atau diselaraskan dengan gaya sentripetal. Kalau saudara masih ingat di fisika 1 saat belajar mengenai gerak melingkar, bahwa gerak sentripetal ini dirumuskan mv kuadrat per n ini. Nah, ini ekuivalen karena kan lintasannya berupa lintasan lingkar, melingkar. Maka gaya ini, gaya magnet, dan sama dengan gaya sentripetalnya, maka kita dapatkan R, ini jari-jari lintasannya adalah sebesar mv per dv. Kemudian yang terakhir adalah gerak spiral. Dia gabungan antara gerak lurus tadi sama gerak melingkar. Jadi areanya memiliki medan magnet arahnya ke atas ini B-nya. Kemudian V-nya ini bentuknya seperti ini, atau lihat di gambar inilah. Nah, V-nya ini arahnya ke sini ya. Coba saudara perhatikan yang ini. Ini V-nya ke sini. Nah, karena V-nya seperti ini, saudara harus memproyeksikan. Ini gambar ini adalah sejajar ya maksudnya. Kalau yang ini kan tegak lurus. V ini saudara proyeksikan. Diproyeksikan kan berarti seperti ini sama seperti ini. Dengan sudut theta. V yang sejajar dengan B sama yang V tegak lurus dengan B. Yang dekat dengan sudut nantinya adalah cos, maka V yang sejajar ini adalah V cos. Yang tegak lurus jauh dari sudut, makanya ini V sin cos, V sin theta. Nah, yang tegak lurus dengan B ini nantinya adalah gerak lurus. Yang tegak lurus ya?
yang sejajar dengan B ini nanti gerak lurus, kemudian yang tegak lurus dengan B ini gerak melingkar, sehingga kalau mau digabung nanti bentuk lintasannya menjadi lintasan spiral seperti ini. Bisa dibayangkan enggak? Bisa, Bu. Oke. Kalau ada yang jawab satu, saya anggap satu kelas bisa. Oke, jadi kalau saya ringkas, jadi muatan listrik tadi B bergerak pada kecepatan V, bisa timbul gaya magnet. Kemudian medan magnetnya juga yang seragam. Kemudian untuk gerakannya tadi ada 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, kemudian yang ketiga gerak spiral, yaitu gabungan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Kemudian selanjutnya ini gaya magnet pada kawat arus dalam medan magnet. Jadi saya meletakkan suatu kawat berarus pada area yang memiliki medan magnet. Oke, ini ada suatu kawat berarus, arusnya seperti ini. Saya letakkan di dalam medan magnet yang arahnya ke kanan. Jadi ini ada suatu area di sini, memiliki B yang arahnya ke kanan. Lalu saya letakkan kawat berarus seperti ini. Saudara disuruh mencari besar gaya magnet pada muatan Q. Kalau pada kawat ini, kawat berarus. Yang pertama adalah kalau pada muatan tunggal tadi kan Q VB sin theta. Kemudian kalau pada muatan yang banyak, maka bisa kita terapkan Q-nya adalah delta Q. Disubstitusi ke sini delta Q per delta T atau dQ per dt. Kemarin waktu belajar di bab 3 ini adalah arus. Kemudian P delta T ini kan cuma nah, ini kan ya kita bukan menyiasati ya, semacamlah menyiasati ya. Delta T per delta T berapa? 1, Bu. 1. Ini sebenarnya kan cuma ngakali matematis gitu ya. Ini sama ini mestinya sama. Ini kan tadi masih muatannya 1 tunggal. Sekarang kalau muatannya banyak, berarti kita ngambil cuma sedikit saja atau elemennya. Kalau sebenarnya kalau mau diturunkan juga akan panjang ini persamaannya. Jadi ini saya langsung ini delta Q kalau banyak, terus ini cuma ngakali matematis saja, delta T per delta T kan 1, tidak akan merubah persamaan yang atas. Kemudian ini saya gabung delta Q per delta T, saya jadiin 1. Di sini delta T satunya, delta T yang atas ini ada di sini. Nah, ini kalau kita masih ingat di bab 3, itu kan dQ per dt. Nah, ini jadinya bisa saya substitusi menjadi I. Kemudian V delta T, kecepatan kalikan dengan waktu. Kecepatan kali waktu itu kan jarak. Berarti jaraknya siapa? L. Ini adalah panjang dari kawat yang berarus. Panjang kawat atau batang. Sehingga persamaan di atas ini tadi menjadi ILB sin theta. Nah, karena ini kan I-nya kan ada di kawatnya, itu sebagai patokan. Kemudian L cross B-nya, karena ini kan sin theta, maka L sama B-nya ini yang membuat menjadi persamaan vektornya I, L cross B.
Oke, terima kasih. Jadi saya izin nambahnya sebentar. Oke, untuk gaya lorentnya pada kawat ini, gaya medan magnetnya jadinya sama dengan ILB sin theta, atau kalau mau dinyatakan dalam besaran vektor, FB vektor ini belakangan IL cross V. Oke. Kemudian kalau induksi magnet oleh arus listrik, ini yang pertama kali dilakukan oleh Ørsted. Kemudian ada kawat lurus yang sangat panjang, ada kawat lurus berarus. Kemudian ini dihubungkan, kemudian arah B-nya seperti apa? Ini juga sama, kita gunakan kaidah tangan kanan. Karena ini kan kawatnya lurus, ini adalah jempol, makanya tadi saya bilang untuk yang jempol ini bedanya I, tapi kalau mau kawat atau apa berarti kan yang itu dari bentuk bendanya, ini kawat berarus, jempolnya adalah I, B-nya keempat ruas yang melingkari dari si kawat. Jadi B-nya adalah ini, arah B-nya adalah, nah ini adalah arah B. Atau inilah gampang di sini. Nah ini yang merah putus-putus ini adalah arah B-nya, yaitu ke empat jari selain jari jempol. Itu kalau kita gunakan kaidah tangan kanan, arah B-nya seperti itu. Kalau yang di kumparan atau di induktor ya nanti ya, kalau kita belajar di bab 5 itu kebalikan. Yang keempatnya itu adalah arus, dan jempolnya itu adalah B-nya. Oke, untuk yang pertama, jadi kalau di medan listrik kemarin kan saudara juga ada bahwa materi yang mencari medan listrik akibat kawat berarus. Nah, ini mencari medan magnet pada kawat berarus juga. Jadi, medan magnet di titik P pada jarak R dari elemen arus IDL menggunakan rumus jadi. Ini rumus jadi yang sudah didapatkan oleh George Safak. Jadi ini adalah JB sama dengan mu0 per 4 pi IDL kalikan dengan R per R pangkat 3. Kemudian bisa juga dinyatakan dalam K, kemudian IDL K aksennya ini sin theta per R kuadrat dengan catatan K ini sama dengan ini mu0 per 4 pi. Seperti yang kemarin di medan listrik, titik P itu berjarak R terhadap elemen yang kita ambil. Jadi ini nanti konsepnya nanti bisa diterapkan di kawat atau benda-benda yang lain. Jadi saudara boleh menghafalkan yang blok hijau atau blok kuning ini nanti baru diturunkan tergantung benda yang berarusnya. Yang pertama, ini adalah kawat lurus berarus. Ini ada suatu kawat, kalau kita cari B-nya di titik P, ini kalau rumus jadinya. Kalau saya kan seringnya bukan menggunakan rumus jadi kalau yang seperti ini. Maksudnya saudara harus tahu konsepnya gitu. Nah, ini saya buka buat saja. Video aja. Ini kan saya jarang pakai ini ya.
Karena PPT ini dikerjakan oleh kelompok, jadi saya nggak kebagian yang bab ini. Jadi gaya membuat PPT-nya tidak sama ya. Jadi makanya saya beberapa pertemuan yang sebelumnya kan sering tulis tangan sendiri. Nah ini sama, tapi juga bukan saya. Jadi kalau nggak buat sendiri kan nggak tahu ya alurnya yang mau di ini seperti apa. Ini kawat lurus berarus untuk yang benda pertama. Ini semoga nutup ya. Cukup nggak ini waktunya untuk kawat, atau nanti bisa saya ulang lagi lah di pertemuan berikutnya. Karena juga tinggal sedikit. Nah, ini ada kawat berarus. Kalau yang di medan listrik kan kawat bermuatan gitu ya. Ini kawat berarus, anggap ini arusnya arahnya seperti ini, I. Kemudian saudara disuruh mencari gaya magnet, gaya magnet di titik B. Sama konsepnya, tarik garis ke sini, yang titik B ya. Ini juga tarik garis ke sini. Tapi ingat, jarak terhadap ini yang paling dekat adalah A. Sama juga. Ini harus tegak lurus. Kemudian mau ambil elemen di mana? Anggap di sini. Nah, ambil elemen di sini. Jarak elemen yang kita ambil terhadap titik P adalah apa kemarin? R. Yang beda di mana? Kalau waktu medan listrik, tetanya kan berangkat dari yang garis A ini ya, masih ingat? Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang untuk mencari medan magnet, ini misalkan panjang kawannya adalah AB, saya kasih garis bantu ya, ini sejajar. Saya kasih garis bantu. Nah, tetanya bukan lagi berangkat dari garis A ini, tapi dari ini tadi perpanjangan kawat. Yang di A ini adalah theta A, coba perhatikan. Mau theta, mau alfa boleh. Misalkan saya theta A. Theta B-nya di mana? Theta B-nya adalah di sini, karena ini adalah theta. Saudara ini juga waktu di medan listrik. Ini R, tetanya kan di sini theta. Dari garis A ke R, ini theta. Kemudian theta A di sini, theta B-nya dari A sini ke tepian ini. Tapi kalau ini berangkat dari sini, horizontal ini loh, kawatnya. Tak panjangin. Kawatnya, ini theta A-nya, karena di sini theta. Kemudian theta B-nya yang mana? Theta B-nya jadinya ini. Ini adalah theta B. Sampai sini oke? Penentuan tetanya? Sampai sini oke? Nah, kalau sudah tahu cara menentukan tetanya, ini nanti saya ulang lagi lah. Ini juga sudah jam 10.40. Jadi penentuan tetanya ada di sini. Oh, di sini alfa ya, oke lah, kita pakai alfa. Ada kawat lurus, ini berarus I. Saya ambil elemennya ada di sini. Elemennya adalah sepanjang DE. Maka ini adalah sudut alfanya, sudut elemen ya. Kemudian untuk menentukan sudut yang ini 1, 2, boleh AB, boleh 1, 2. Di sini adalah alfa 1. Alfa 2-nya lah, acuannya dari mana? Patokannya dari sini. Kalau yang di medan listrik kan dari A-nya ya. Ini theta misalkan. Terus kemudian dengan tepian ini berarti theta B, theta A-nya berarti di mana? Sampai tepian ini. Ini kan medan listrik waktu kemarin, acuannya ada di yang garis A. Tapi kalau yang ini
adalah garis yang horizontal acuannya. Jadi ini alfa. Sampai sini oke? Karena juga waktunya sudah mepet, saya juga mau ada kuliah lain di departemen. Jadi maaf tadi mulainya juga 9.30. Insya Allah nanti akan saya tambah di